Tim khusus dibentuk pemerintah untuk atasi kebocoran data, sementara Badan Siber dan Sandi Negara meminta masyarakat tenang. Sebenarnya seberapa vital kebocoran data ini dan imbasnya bagi masyarakat? Kami akan membahasnya bersama pakar keamanan siber dari Lembaga Riset Siber Seisrek, Pratama Persada. Selamat sore, apa kabar Mas Pratama? Mas Pratama, mohon maaf, barangkali masih di mute. Oh iya, sorry. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Mas Pratama, akhirnya pemerintah menganggap serius serangan dari Bjorka kemudian membentuk tim khusus. Dari pandangan Anda, tim khusus ini apakah akan bekerja efektif melindungi keamanan cyber negara? Ya tergantung ya, kalau memang dibuat dengan serius, kemudian serius meletakkan orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya, ngerti masalah keamanan cyber, serius benar-benar menganggap bahwa ancaman cyber itu nyata, begitu serius menganggap bahwa kebocoran data pribadi yang terjadi saat ini itu sangat mengkhawatirkan, ya tentu saja bisa berjalan dengan efektif begitu. Tetapi kalau ini hanya dibuat untuk formalitas, yang penting rakyat tenang, yang penting masyarakat tenang begitu, seolah-olah pemerintah sudah membuat aksi gitu, ya nggak ada gunanya gitu. Makanya nanti kita tunggu apakah tim ini benar-benar dibuat menjadi tim yang kuat gitu. Karena kerjanya sangat banyak sekali gitu. Yang pertama adalah mereka harus bisa melakukan asesmen ke seluruh sistem IT yang ada di pemerintahan, kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, begitu yang saat ini kita tahu sistemnya banyak yang berantakan dan sangat lemah sekali begitu. Bagaimana mereka bisa menemukan celah, menambal celah gitu, memperbaiki sistemnya dan lain-lain. Yang kedua adalah tim ini juga harus bisa memaksa nantinya gitu semua kementerian lembaga dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri gitu untuk membuat sistem keamanan yang memang sesuai dengan standar keamanan yang benar begitu kan. Sekarang sebenarnya sudah ada nih standar keamanan informasi yang bisa digunakan, ISO 27001, COVID, standar keamanan sistem informasi yang dibuat BSSN begitu. Yang jadi masalah adalah mereka tidak mau menerapkan. Nah, semoga Satgas ini bisa punya power gitu untuk memaksa lembaga pemerintah gitu mau menerapkan sistem keamanannya dengan benar begitu. Nah, kalau semuanya sudah dilakukan, kemudian bisa melakukan assessment, harusnya lembaga ini bisa menginformasikan kepada rakyat sebenarnya apa yang terjadi saat ini, kenapa kebocoran ini terjadi, di mana bocornya terjadi gitu, di mana server yang menyimpan data-data masyarakat ini disimpan begitu. Karena apa? Karena sekarang ini kan masih misterius. Data-data yang bocor itu kan sekarang masih misterius. Siapa yang nyimpen, siapa yang bertanggung jawab, siapa pengendalinya, siapa prosesornya, itu masih misterius gitu. Nah, rakyat perlu tahu. Kenapa rakyat perlu tahu? Karena yang bocor itu adalah data masyarakat gitu. Oke lah, data-data surat presiden nggak ada yang penting gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi data-data pribadi masyarakat jangan dianggap remeh. Banyak masyarakat yang sudah menjadi korban penipuan. Banyak masyarakat yang sudah rekeningnya diambil alih oleh orang, habis semua isi saldonya gitu. Banyak yang menjadi korban tiba-tiba punya pinjol gitu, pinjaman dipinjol yang dia nggak pernah meminjam gitu, tiba-tiba dia datang debt collector. Banyak kejadian yang membuat masyarakat ini rugi gitu, yang saat ini tidak tanggung jawabnya, siapa yang bertanggung jawab juga tidak ada begitu. Oleh karena itu masyarakat juga berhak tahu kebocoran-kebocoran yang sekarang terjadi ini sebenarnya di mana sumbernya gitu. Nah, kalau sudah ketahuan sumbernya baru nanti dikejar siapa sebenarnya aktor intelektual yang melakukan pencurian data ini gitu. Karena kalau sumbernya saja kita tidak tahu, misalkan di mana sih penyimpanan server registrasi card gitu, itu aja kalau nggak tahu ya kita nggak bisa melakukan audit keamanan informasi. Di mana sih data pemilih itu disimpan gitu, kalau nggak tahu ya nggak bisa kita melakukan audit gitu. Nah, Satgas ini harusnya bisa mengungkap ini semua yang selama ini dilakukan oleh pemerintah ketika terjadi insiden kebocoran data. Biasanya Badan Siber dan Sandi Negara, Kominfo, kemudian Polri, lembaga terkait melakukan digital forensik, investigasi, tapi hasilnya tidak pernah disampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat gitu. Oke, mengejar aktor intelektual tentunya adalah satu hal, Mas Pratama. Tapi di sisi lain, kemudian perlindungan masyarakatnya sendiri, seperti yang Anda katakan tadi, banyak yang sudah menjadi korban karena datanya bocor, menjadi korban penipuan dan sebagainya. Apakah ada yang bisa dilakukan tim sus untuk kembali melindungi data masyarakat yang sudah terlanjur bocor ini? Kalau untuk melindungi nggak mungkin bisa, Mbak, karena datanya sudah terlanjur bocor gitu, sehingga nggak bisa tuh kita bilang kepada si hackernya, tolong dong data saya jangan disebarluaskan, jangan diperjualbelikan gitu, nggak bisa gitu. Siapa yang mau beli data itu punya duit, bayar, bisa dapat data itu gitu. Nah,
tugas dari Satgas ini sebenarnya adalah melakukan perlindungan terhadap sistem keamanan yang ada di pemerintahan kita gitu, supaya tidak lebih dalam lagi menjadi sasaran para hacker ini gitu. Dan kalau ternyata nanti mereka sudah bisa melakukan itu gitu, kalau mau melakukan penyerangan balik silahkan gitu. Tetapi kalau kita berbicara masalah bagaimana nanti nasib masyarakat kita gitu, yang datanya sudah bocor, nah di situ ada nanti undang-undang pelindungan data pribadi gitu yang akan memberikan sanksi yang cukup berat kalau misalkan ada orang, entitas, korporasi yang memanfaatkan data masyarakat ini tanpa izin pemilik datanya. Nah, karena itu undang-undang ini nanti harus disahkan dan harus diperkuat, harus menjadi undang-undang yang kuat gitu, membuat lembaga otoritas pelindungan data pribadi yang kuat sehingga ketika masyarakat dirugikan, mereka bisa nuntut kayak di Eropa. Di Eropa itu kalau misalnya ada satu orang yang dirugikan data pribadinya bisa nuntut sampai 20 juta euro karena mereka punya General Data Protection Regulation gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Pratama atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.